Baik, halo semuanya, kembali lagi di channel Hikmatullah. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai kebutuhan sistem atau software requirement untuk Laravel. Laravel adalah salah satu framework yang digunakan untuk pengembangan sebuah website, dan jika kita lihat di website resminya di laravel.com, pada kebijakan Laravel saat ini Laravel yang terbaru yaitu ada Laravel 11, dan kini Laravel 11 ini hanya mendukung versi PHP versi 8.2 sampai dengan 8.3 saja. Untuk PHP versi 8.1 ke bawah sudah tidak bisa digunakan kembali. Baik, kita langsung saja ke dalam proses instalasi kebutuhan software untuk Laravel. Adapun kebutuhan software untuk belajar Laravel ini sudah saya download di sini. Kita buka. Nah, di sini ada 4 jenis yang sudah saya download. Nanti saya juga akan share ke teman-teman di kolom deskripsi video ini. Yang pertama yang harus teman-teman install yaitu yang bernama Laragon ya, yang ini. Nah, Laragon ini adalah software yang berfungsi sebagai server lokal di komputer kita. Nah, bisa dikatakan tools ini adalah alternatif lain dari XAMPP ya teman-teman. Atau mungkin jika teman-teman ingin langsung mendownload di browser, silahkan teman-teman bisa kunjungin laragon.org. Silahkan dibuka browsernya, ketik aja di sini laragon.org. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu download. Nah, di sini teman-teman bisa download versi fullnya, di mana di sini sudah menggunakan PHP versi 8.4, 8.2 dan 8.1. Namun untuk Laravel versi yang terbaru di sini itu sekarang berbayar ya teman-teman. Jadi jika ingin yang gratis, teman-teman bisa nanti download saja di kolom deskripsi yang saya sediakan di sini. Nah, karena Laragon yang ini masih Laragon versi yang gratis. Namun ketika kita menggunakan versi Laragon yang gratis ini, nah untuk PHP-nya, karena PHP-nya baru tersedia PHP 8.1 bawaannya, kita perlu menambahkan PHP 8.3-nya secara manual ya ke dalam instalasian Laragonnya. Untuk proses instalasinya, teman-teman bisa langsung double klik aja atau klik kanan lalu open. Nah, di sini silakan dipilih bahasa. Saya pilih menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya di sini silakan pilih destination location-nya. Saya gunakan destinasi lokasi yang default-nya yaitu di C Laragon. Langsung saja kita klik next. Untuk yang ini silakan teman-teman bisa checklist semuanya, atau di sini saya pilih unchecklist untuk run Laragon when Windows start-nya. Lalu saya klik next. Setelah itu, jika semuanya ready, langsung saja klik install dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasiannya selesai. Di sini saya akan percepat untuk videonya. Oke, di sini jika tampilannya sudah seperti ini, berarti proses instalasiannya sudah selesai. Langsung saja klik finish. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Laragonnya ya, teman-teman. Nah, di mana di sini ada menu Start All, di mana menu ini berfungsi untuk memulai dan menjalankan semua kebutuhan yang ada di dalam aplikasi Laragon ini. Lalu di sini ada menu web, ini akan mengarahkan ke link lokal dari project kita. Lalu di sini ada menu database, di mana ketika kita klik database, ini akan muncul seperti ini ya, karena bawaan dari database Laragon itu adalah database seperti ini, bukan database PHP MyAdmin ya. Lalu di sini ada menu terminal, ini sama dengan CMD ya. Nah, ketika kita buka pertama kali terminal, silahkan teman-teman koneksikan internetnya, lalu download. Ini akan mengunduh versi terbaru dari terminalnya atau disebutnya command line. Lalu di sini kita close and update aja. Ini fungsi terminal ini yaitu sebagai pengganti dari CMD ya. Jadi fungsinya sama aja seperti CMD. Ini akan mengarahkan langsung ke C Laragon www ya. Kita close dulu aja. Dan di sini ada menu ROOT, di mana menu ini yaitu untuk tempat penyimpanan project kita. Dan ketika kita klik menu ROOT ini akan mengarahkan ke dalam instalasian Laragon kita, lalu masuk ke dalam folder www ya. Di mana folder www ini fungsinya sama seperti folder htdoc pada aplikasi XAMPP ya. Di mana nantinya untuk folder www ini untuk menyimpan project Laravel yang akan kita buat. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa klik kanan saja, lalu di sini teman-teman bisa pilih beberapa menu yang disediakan di dalam Laragonnya. Oke, di sini kita sudah selesai proses instalasi dari Laragonnya. Namun ketika kita cek versi PHP di dalam Laragon ini, di sini kita klik kanan lalu pilih PHP. Nah, di sini versi PHP yang tersedia itu hanya 8.1 ya. Nah, versi ini tidak bisa digunakan untuk Laravel versi yang terbaru
baru yaitu versi 11. Nah, caranya kita harus menambahkan PHP versi yang direkomendasikan yaitu PHP versi 8.3 yang sudah saya download di sini untuk dimasukkan ke dalam Laragonnya. Nah, di sini kita coba lihat dulu isinya. Nah, isinya seperti ini. Kita kembali. Nah, caranya kita masukkan ke dalam Laragonnya dengan cara kita klik kanan lalu kita pilih copy. Nah, di sini saya akan pindahkan atau kita pastekan ke dalam instalasian Laragonnya. Kita buka lagi window Explorer-nya. Di sini kita akan masukkan ke dalam instalasi Laragonnya yaitu di C. Lalu pilih Laragon, lalu kita pilih bin, lalu kita pilih PHP. Nah, disinilah kita pastekan ya. Klik kanan, paste. Oke, di sini sudah masuk PHP versi 8.3.16-nya. Nah, kita coba close. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Versinya sudah muncul. Klik kanan, PHP versi 8.3-nya sudah ada. Tinggal kita klik aja yang ini ya, 8.3-nya. Oke, jadi kita bisa lihat kembali. Nah, di sini sudah muncul notifikasinya. Kita cek kembali. Versinya sudah 8.3.16. Dan untuk memastikan bahwa 8.3 ini sudah masuk ke dalam Laragonnya, kita coba cek di terminalnya ya. Kita klik terminal. Ini saya perkecil. Nah, di sini untuk mengeceknya kita coba tuliskan saja PHP -t lalu enter. Nah, di sini jika PHP-nya sudah menunjukkan PHP 8.3.16, maka sudah dipastikan Laragon ini sekarang menggunakan PHP versi 8.3.16. Jika teman-teman ingin mendownload versi PHP yang lainnya, teman-teman juga bisa kunjungin saja ya di php.net ya. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu download. Nah, di sini sudah tersedia versi 8.4 ya untuk saat ini di tanggal 2 bulan 2 2025. Dan jika teman-teman tidak langsung menginstal PHP-nya dan hanya ingin memasukkannya langsung di aplikasi Laragonnya, teman-teman harus menginstal versi yang binaries-nya ya. Nah, di sini silakan teman-teman masuk ke versi yang binary-nya ya, menu yang ini. Nah, tinggal teman-teman download saja versi yang thread safe-nya ya di sini. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin mendownload secara langsung ya. Nah, itu tinggal pilih aja PHP versi berapanya, lalu pilih yang thread safe ya. Nah, itu untuk mendownload PHP-nya. Kita kembali lagi. Nah, di sini untuk tahapan kedua yang perlu kita konfigurasikan yaitu database di dalam Laragonnya ya. Karena database bawaannya bukan PHP MyAdmin, jadi PHP MyAdmin-nya kita perlu masukkan secara manual di instalasian Laragonnya. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Namun jika teman-teman ingin mendownloadnya secara langsung, teman-teman bisa kunjungin saja di sini PHP MyAdmin. Enter. Nah, pilih yang download di sini. Nah, nanti teman-teman bisa download. Di sini ada versi yang saat ini yaitu 5.2 yang tersedia. Nah, di sini berhubung saya sudah mendownloadnya, di sini saya tinggal pindahkan saja ke instalasi Laragonnya. Caranya kita klik kanan lalu pilih copy, lalu kita buka Explorer-nya lagi. Nah, di sini untuk instalasian Laragonnya ada di C, Laragon. Nah, untuk yang PHP MyAdmin-nya itu kita simpan di dalam folder etc ya di sini. Kita masuk ke folder etc, lalu kita pilih folder lagi yang namanya apps. Nah, disinilah kita simpan database PHP MyAdmin-nya. Kita klik kanan lalu pilih paste. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Di sini saya akan percepat videonya. Nah, di sini jika sudah dipastekan di dalam apps ini, tandanya bahwa PHP MyAdmin-nya sudah terinstall di dalam Laragonnya. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa klik saja di sini di database yang awalnya masuk ke dalam sebuah database yang bawaan dari Laragon. Nah, sekarang kita klik database di sini. Jika muncul seperti ini, kita close saja. Ini juga kita close. Nah, maka akan diarahkan langsung ke dalam localhost PHP MyAdmin. Nah, namun jika pertama kali membukanya itu biasanya agak lama ya, teman-teman harus menunggunya. Di sini saya akan percepat videonya. Nah, di sini jika sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya, silakan untuk login ke PHP MyAdmin-nya dengan menggunakan default user yaitu ROOT, dan untuk kata sandinya itu kosong ya. Silakan teman-teman klik masuk. Nah, nanti akan masuk ke dalam tampilan PHP MyAdmin-nya. Nah, ini saya close dulu. Kita lanjutkan untuk proses instalasiannya. Ini juga saya akan close dulu Windows ini. Oke, teman-teman, di sini sudah kita install Laragonnya, lalu kita juga sudah menambahkan PHP versi yang direkomendasikan yaitu versi 8.3, dan terakhir barusan kita sudah bisa menambahkan database PHP MyAdmin-nya. Nah, tahapan selanjutnya yang perlu kita install yaitu yang bernama yang ini ya, Composer. Nah, Composer ini berfungsi sebagai penghubung antara project yang akan kita buat nantinya
komposernya dengan library yang dibutuhkan dari luar. Di sini sudah saya download secara langsung, atau teman-teman bisa download juga langsung di dalam website resminya, yaitu Composer. Lalu masuk di yang ini ya, klik download di sini. Nah, di sini berhubung saya sudah mendownload, jadi saya tinggal install aja langsung di sini. Kita klik kanan lalu pilih open. Nah, di sini kita klik aja install for all users. Di sini kita langsung saja klik next. Nah, yang ini harus diarahkan ke dalam PHP yang direkomendasikan ya. Di sini sebenarnya sudah masuk ke dalam PHP yang direkomendasikan, yaitu versi 8.3. Kita browse aja lagi untuk memastikan. Nah, adanya yaitu di dalam C, Laragon, lalu bin, lalu kita scroll ke bawah pilih PHP, dan ini kita pilih PHP 8.3 dan kita klik PHP yang ini. Lalu kita klik open. Jika sudah masuk seperti ini, barulah kita klik next, dan ini kita unchecklist, klik next saja dan klik install. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita coba klik next saja, lalu bisa kita pilih finish. Nah, di sini komposernya sudah terinstall. Untuk memastikan komposer ini sudah terinstall, kita bisa cek juga di dalam command lindernya. Cuma di sini kita close dulu aja, kita buka kembali di Laragonnya, lalu pilih terminal. Di sini kita tinggal tuliskan aja composer -v, lalu enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka komposer ini dipastikan sudah berhasil terinstall di komputer kita. Oke, di sini saya close lagi. Oke, semua persiapan kebutuhan software sudah selesai kita buat. Nah, sekarang saatnya kita mencoba untuk menjalankan Laravel-nya ya, atau kita buatkan project Laravel-nya. Nah, untuk cara membuatkan project Laravel-nya, tentunya kita harus klik start all di sini ya. Di sini saya sudah klik start all-nya sehingga muncul stop seperti ini. Lalu kita coba buatkan melalui terminal ya teman-teman. Kita masuk ke terminalnya, dimana di sini di terminal ini sudah langsung ditujukan pada folder projectnya, yaitu di folder www. Di sini kita perlu membuatkan folder baru ya untuk projectnya. Misalkan kita tuliskan di sini mkdir atau make directory, lalu spasi. Kita buatkan nama folder projectnya, misalkan coba strip Laravel. Kita klik enter. Oke, di sini kita coba masuk ke dalam folder yang sudah kita buat. Kita tuliskan cd atau change directory, coba strip Laravel. Enter lagi. Nah, di sini kita sudah siap untuk membuat project Laravelnya di dalam folder coba Laravel ini ya. Namun di sini sebelum kita download dan install dari framework project Laravelnya, di sini ada beberapa konfigurasi yang penting untuk dilakukan, karena kalau tidak dilakukan akan menghambat teman-teman dalam menginstal Laravel ya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu harus mengaktifkan terlebih dahulu PD SQLite dan SQLite 3 ya. Caranya kita klik kanan di sini, lalu kita pilih PHP, lalu kita pilih extension, lalu kita pilih atau checklist yang namanya PDO SQLite. Nah, yang ini kita checklist, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu menambahkan ekstensi, yaitu kita masuk ke PHP extension, lalu kita scroll ke bawah, kita perlu menambahkan yang ini ya, SQLite 3. Nah, yang ini kita checklist juga. Nah, di sini kita close saja, kita coba klik lagi PHP extension. Nah, di sini pastikan SQLite 3 dan PDO SQLite ini terchecklist ya. Nah, itu konfigurasi yang pertama. Lalu konfigurasi yang kedua yang perlu teman-teman lakukan yaitu menonaktifkan Windows Security-nya. Karena nanti proses instalasinya akan lama, karena komputer akan men-scan satu persatu ya di dalam folder project yang kita buat di Laravel ini. Nah, caranya kita masuk ke menu Windows saja, lalu kita ketikkan di sini security. Nah, kita pilih di sini Windows Security, lalu kita pilih yang ini Virus and Threat Protection, lalu kita pilih yang ini Manage Setting. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita masuk ke dalam Exclusion. Nah, di sini kita add or remove exclusion. Nah, di sini kita tambahkan exclusionnya berupa folder saja. Nah, foldernya folder apa yang akan kita exclusionkan, yaitu folder Laragonnya ya teman-teman, agar nanti ketika pembuatan project Laravelnya, si Laragonnya tidak usah di scan ya, agar tidak lama memakan waktu. Nah, di sini kita klik Laragonnya lalu pilih select folder. Nah, di sini akan ada satu ya, C Laragon. Kalau sudah, kita close saja. Jika sudah, di sini teman-teman barulah buatkan projectnya sekarang. Caranya kita tuliskan di sini komposernya, composer create
project, spasi minus prefer minus this, spasi lagi, tuliskan Laravel / Laravel, lalu titik. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu di mana untuk create project, di sini perintah untuk membuat project baru Laravelnya. Lalu di sini ada minus prefer minus this. Di sini untuk perintah mendownload Laravel yang direkomendasikan atau versi yang stabil atau biasanya versi yang terbaru gitu ya yang di-download. Dan titik di sini menandakan bahwa hasil instalasi atau downloadnya akan dimasukkan di dalam folder yang ada saat ini, yaitu folder coba -Laravel. Nah, ini kalau sudah kita klik enter saja. Lalu di sini kita akan tunggu beberapa saat sampai proses download dan instalasi Laravel yang terbarunya, yaitu ya di sini yang di-download versi 11.6 sampai dengan selesai. Di sini akan memakan waktu cukup lama, namun di sini videonya akan saya percepat. Nah, di sini biasanya yang akan memakan waktu lama tersebut ya teman-teman, jika teman-teman tidak menambahkan exclusion pada folder Laragonnya. Nah, di sini sudah selesai proses dari instalasiannya. Nah, tandanya jika sudah selesai, di sini akan muncul kembali kursornya ya seperti ini. Dan di dalam folder coba Laravelnya pun sudah terdownload dan termasukkan ya. Caranya kita cek aja di dalam folder rootnya. Di sini kita klik yang root ini, di mana folder root ini akan menunjukkan ke www dan sudah kita buatkan folder baru yaitu coba Laravel untuk aplikasinya. Nah, di sini coba kita lihat di coba Laravel ini sudah masuk ya semuanya yang kita butuhkan untuk project Laravel ini. Nah, di sini kita tinggal menjalankan dari project Laravel tersebut. Cara menjalankannya yaitu kita tinggal tuliskan di sini php artisan serve lalu klik enter. Nah, di sini kita running aplikasinya di server yang ini. Nah, di sini kita coba klik CTRL-nya, lalu kita arahkan ke dalam link yang disediakan di sini, kita klik. Link tersebut akan mengarahkan ke dalam project Laravel kita. Nah, di sini jika tampilannya sudah seperti ini, dipastikan bahwa proses instalasi project Laravelnya sudah berhasil ya teman-teman. Video ini saya buat hanya untuk persiapan kebutuhan softwarenya saja. Untuk proses pembuatan websitenya nanti silahkan ditunggu saja di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.